Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi nahmaduhu wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Soekardi, kelihatannya pagi ini mestinya sudah di Surabaya mestinya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan umroh yang makbul. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula para pengurus yang selalu berusaha sekuat kemampuannya, sekuat tenaganya untuk berusaha kajian kita tetap muncul, tetap istiqomah setiap hari. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, sehingga kita mampu duduk di depan laptop kita masing-masing untuk mendengarkan beberapa kajian. Dan mudah-mudahan amalan pagi hari ini dicatat sebagai Allah, sebagai amalan ibadah, kita bisa mengambil pahalanya nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita menuju tempat yang paling mulia, menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah, menuju jalan yang lurus, yakni dinul Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita sampai pada Riyadhus Shalihin bab ke-39 tentang hak-hak tetangga. Dan insya Allah materi sudah sampai di tempat masing-masing kemarin ya. Sudah saya sampaikan di tempat masing-masing. Bisa dipelajari dan bisa dibuka. Hak-hak tetangga. Kalau kita katakan hak-hak tetangga itu berarti banyak, tidak hanya satu. Ada hak-hak tetangga itu bukan hanya satu saja. Dan kalau kita berbicara tentang hak, itu pasti ada kewajiban yang kita laksanakan. Kalau kita membicarakan tentang kewajiban, pasti ada hak yang kita ambil. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban puasa. Oh, berarti ada hak yang kita dapatkan. Apa kita mendapatkan hak apa setelah melaksanakan puasa? Itu berarti ada hak yang diberikan. Nah, tetapi kita sekarang membahas hak-hak tetangga. Berarti ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Pertama kali pengertian dulu. Pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita. Hak itu adalah mutlak yang menjadi milik kita. Itu hak kita. Dan kita gunakan terserah kita karena itu hak kita. Nah, contohnya punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, maka kita gunakan sebaik mungkin. Terserah kita apakah kita ambil atau tidak kita ambil. Kalau kita tidak mengambilnya, ya kita akan rugi sendiri. Hak mendapatkan nilai dari dosen. Oh, ternyata setelah kuliah, setelah belajar sinau dengan tekun, ternyata tidak dikasih nilai. Nah, berarti
kita berhak untuk mendapatkannya, kita ambil, dan sebagainya. Wajib, nah, ini tidak bisa lepas, ada hak, ada kewajiban. Nah, wajib yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Jadi kita yang punya hak, seumpama pendidikan, kita sebagai murid, kita punya hak untuk nilai, maka kewajiban dosennya untuk memberikan nilai. Kita sebagai tetangga, ya, berarti tidak berhak, tapi kita membahas tentang hak-hak. Kewajiban sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu kewajiban. Kemudian pengertian tetangga. Tetangga itu orang yang tempat tinggalnya atau rumahnya berdekatan. Karena tetangga ini apapun kesulitan kita itu tahu. Apapun seumpama kita ada kematian, kita ada sakit, maka yang membawa ke rumah sakit kadang-kadang tetangga kita dulu. Belum tentu, bahkan tidak mungkin saudara kita yang jauh, tidak mungkin. Tapi tetangga dulu. Ada kematian yang datang juga tetangga kita. Ya, bahkan anaknya masih jauh, ya. Yang memandikan juga orang dekat kita. Yang mensolati kadang orang dekat kita. Kadang anaknya belum datang. Nah, tetangga orang rumah yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan. Ya, bersebelah menyebelah itu pengertian dari tetangga. Pengertian ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu. Pembukaan. Nah, pembukaan ternyata di hadis kitab Riyadhus Shalihin itu dibuka dengan ayat An-Nisa surat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Enggak. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Matur suwun Bu Wati. Pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada tetangga. Nah, berbuat baik kepada tetangga adalah penting. Harus. Kenapa? Karena pada hakikatnya tetangga itulah yang menjadi saudara dan famili. Pada hakikatnya. Karena saudara kita belum tentu sedekat tetangga kita. Famili kita belum tentu sedekat itu. Bahkan anak-anak kita juga belum tentu sedekat tetangga kita. Nah, kalau terjadi sesuatu, tetanggalah yang paling dahulu. Ya, yang paling dahulu datang memberikan pertolongan baik di waktu siang maupun di waktu malam. Jadi, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Biasa tetangga itulah yang awal kali ya
yang awal kali dahulu datang apabila kita mendapatkan kesusahan. Baik, kita awali dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari Amrah an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma zala yusini Jibril bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarlisuhu. Monggo diartikan. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Muhammad dari Amroh Allahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkan aku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari nomor ke-5555 dan 5556. Bedanya yang satu ada Aisyahnya, yang kedua tidak ada Aisyahnya. Tapi sama-sama dari Amr radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mazala yusini Jibril, tidak henti-hentinya, ya, selalu Jibril berwasiat kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazala, ora ono henti-hentinya, yusini berwasiatni kepadaku, selalu berwasiat kepada saya Jibrilun. Siapa? Jibril. Wasiat tentang apa? Bil jari, tentang tetangga. Perhatikan tetangga, perhatikan tetangga, perhatikan tetangga. Bahkan wasiat itu selalu tidak ada habis-habisnya. Ya. Hatta donantu, sampai saya mengira, kata Rasulullah, annahu sesungguhnya jar, tetangga, itu sayuwarlisuhu, akan mewarisi, akan menjadi hak waris. Itu sangat dekatnya. Bahkan sampai seakan-akan akan menjadi hak waris. Lebih dekat daripada anak. Lebih dekat dari paman. Lebih dekat dari saudara. Nah, itu begitu. Itu pada hadis yang pertama. Jadi sangat peduli, malaikat Jibril sangat peduli kepada tetangga dan selalu berwasiat kepada Rasulullah tentang tetangga. Pada hadis ini menunjukkan besarnya hak tetangga yang harus dipenuhi. Hak tetangga yang harus dipenuhi. Penegasan hak tetangga oleh Jibril mengindikasikan pentingnya menghormati dan memperlakukan dengan baik terhadap tetangga. Jadi tetangga kita harus betul-betul kita perhatikan. Hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua. An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, idza dhabakhta maraqatun fa'aktsaru ma'uha wa ta'ahad jiraka. Ada hadis yang lain yang sama. An Abi Dzar qala, dari Abi Dzar berkata, inna khalili, sesungguhnya kekasihku, khalili sallallahu alaihi wasallam, ausoni idza dhabakhta maraqan fa'aksiru ma'u summandur ahli baiti min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Monggo diartikan. Boleh diartikan mulai yang pertama dulu, kemudian yang kedua. Dari Abu Dzar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya.
dan berikanlah sebagiannya kepada tetanggamu. Hadis yang lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, telah mengabarkan kepada kami Su'bah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, telah mengabarkan kepada kami Su'bah dari Abu Imran Al-Jauni, dari Abdullah bin As-Samit, dari Abu Dzar. Dia berkata, kekasih saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada saya, apabila kamu memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya. Lalu lihatlah jumlah keluarga tetanggamu dan berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan baik. Baik, pada hadis ini ada di dalam kitab Imam Sahih Imam Muslim. Meskipun saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, tapi hadis ini juga ada di dalam kitab Sahih Imam Muslim, nomor hadisnya 4758. Ya, meskipun sama-sama dari Abu Dzarnya, sama, tapi yang merawikan selain. Jadi kelihatannya hadis ini sungguh terkenal sehingga banyak yang merawikan. Ya Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, idza dhabakhta, apabila engkau memasak marokotan, ya, markotan itu adalah kuah. Di dalam kitab kamus Ma'ani itu ada yang mengatakan kuah sayur, ada yang mengatakan kuah daging, ya, kuahnya. Fa'aksiru ma'uha, maka perbanyaklah ma'uha, airnya. Jadi jangan sedikit, perbanyak airnya. Watu ahad, dan perhatikanlah jiroka tetanggamu. Jadi kalau kita masak, ya, kalau masak sayur, masak daging atau masak gulai, maka yang banyak kuahnya. Dan tidak hanya memperbanyak saja, tapi perhatikan tetanggamu. Ya, diwewehilah tetanggai. Jangan dikei ambune tok. Nah, dikasih baunya saja, jangan. Baunya enak ke tetangganya, tapi tidak mendapatkan rasanya. Hadis yang lain, ini lebih banyak. Inna khalili, kata An Abi Dzar qala inna khalili. Abi Dzar berkata, inna khalili, sesungguhnya kekasihku. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ausoni telah berwasiat kepada sayur, kuah daging, fa'aksir, maka perbanyaklah olehmu ma'ahu, airnya. Ya. Sumandur, kemudian perhatikan. Ahlu baitin min jironika. Ahlu bait, jadi keluarga-keluarga min jironika, dari tetanggamu. Setelah masak, diperbanyak kuahnya, jangan disimpan saja. Malah kadang-kadang disimpan untuk besok dimasukkan ke lemari es. Kadang-kadang lemari es itu ya, kenapa kok harus punya lemari es? Ada orang yang tidak mau punya lemari es. Karena padahal dia punya uang untuk beli itu punya. Dia mau. Kenapa? Karena jaga diri. Nah, disimpan di lemari es untuk besok. Padahal tetangganya ya juga butuh. Maka supaya tidak disimpan di lemari es, lalu dikasih ke tetangganya. Ada barang yang istilahnya masih berguna, masih baik, daripada simpan di lemari es, lebih baik dikasihkan orang lain, dapat pahala. Fa'asibuhum minha bima'rufin.
wasibhum minha bima'rufin, dan berikanlah, sobahkanlah minha dari kuah itu bima'rufin dengan baik. Jadi dikasihkan tetangganya dengan baik. Nah, hadis ini anjuran untuk memberikan makanan sekedarnya. Jadi punya apa saja, meskipun kita punya sedikit, meskipun hanya masak kuah, ya perhatikan tetangganya, sekedarnya kepada tetangga. Jadi diberikanlah. Terutama jika aroma makanan yang kita masak tercium oleh tetangganya. Jangan sampai tetangganya dikei ambune tok, baunya saja dikasihkan. Nah, ternyata masakannya tidak dikasihkan, tetangga baunya saja yang dapat. Nah, dan pada saat yang sama, ya tetangganya membutuhkan, apalagi tetangganya saat itu membutuhkan, tidak mungkin bisa memasaknya karena tidak punya uang untuk membeli itu, atau membelinya sendiri tidak mungkin, ya. Karena kita lagi masak guli kambing, sate, bakar-bakar, ternyata tetangganya dikasih baunya saja, bau asapnya, menikmati asapnya tapi tidak menikmati dagingnya. Nah, jangan sampai begitu. Hadis ketiga, ya, hadis ketiga. Anil Maqburi an Abi Shuraih al-Ka'biyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala al-jaru la ya'manu jaruhu biwa'iqatin. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma bawa'iku? Qala sarruhu. Monggo diartikan. Dari Makburi dari Abu Shuraih Al-Ka'bi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Mereka bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan gangguannya? Beliau menjawab, keburukannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Wallahi, demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Wallahi, dan demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Sampai diulang 3 kali. Itu menunjukkan betapa pentingnya perkara ini sampai Rasulullah SAW mengulang. Mengulangnya bahkan dikasih sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah. La yu'minu, tidak beriman. Qalu, sahabat berkata, wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Sampai begitu luar biasanya, apa itu ya Rasulullah? Qala al-jaru la yu'minu jaruhu biwa'iqatun. Qala, bersabda Rasulullah, tetangga la yu'minu, tidak merasa aman, jaruhu, karena tetangganya. Tetangga itu tidak merasa aman karena tetangganya. Biwa'iqahu, karena kejelekannya. Jadi kalau ada tetangga yang tidak merasa aman dari tetangganya, itu Rasulullah SAW sampai bersumpah tidak punya iman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari dirinya. Ya. Kita bertetangga, nah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kita, oh berarti kita itu orang yang tidak beriman. Ya, jadi orang yang tidak beriman dikatakan Allah, demi Allah tidak punya iman orang yang tetangganya terganggu. Kalau ya Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wama bawa'iku, apa yang dimaksud dengan bawa'iku? Qala saruhu, kejelekannya. Jadi
ada tetangganya itu yang selalu, seumpama kita bertetangga, kita dan tetangga. Ternyata kita itu selalu jelek terus, sehingga tetangganya terganggu. Ya, jangan sampai kejelekan kita mengganggu tetangganya. Kalau begitu, Rasulullah mengatakan, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Ini menunjukkan kita harus selalu baik terhadap tetangga. Selalu baik, baik, dan baik. Pelajaran yang harus diambil dari hadis ini, peringatan untuk tidak menyakiti tetangga. Dan menjauhkan mereka dari keburukan-keburukan. Jadi, keburukan, orang yang menjauhkan dari keburukan tetangga itu sempurna imannya dan akhlak yang mulia. Merupakan tanda sempurna iman dan tanda akhlak yang mulia. Itu adalah baik terhadap tetangga. Baik terhadap tetangga. Walaupun hanya berupa kuku kambing. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, telah bersabda. Ya nisa'il muslimat, wahai perempuan-perempuan muslim. Ya, wahai perempuan-perempuan muslim, la tahqironna, janganlah kamu betul-betul meremehkan jarotun, tetangga kalian, lijarotihi, dengan tetangga yang lain. Jadi antar tetangga jangan sampai meremehkan. Walau filsina satin, walau hanya filsina, kuku kambing, filsin kuku satin kambing. Nah ini kalau di Arab Saudi itu kikil itu. Tangan suara diculik anu. Ya kikil itu ternyata nggak begitu, apa istilahnya, kikil jerawan itu yang dibuang. Tapi gara-gara kikil dan jerawan itu di Arab Saudi sekarang jadi mahal gara-gara orang Madura itu. Banyak yang masak kikil di sana dijual. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, ya nisa al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslim. Ini biasanya yang meremehkan tetangga itu, yang meremehkan pemberian tetangga itu ternyata wanita-wanita muslim. Ya, para wanita itu sukanya dikasih tetangganya, wala hanya gini aja kok dikasihkan. Nah, diremehkan. Nah, dipikir doyan, nah, dipikir kita mau apa, nah, gini aja dikasihkan. Maka jangan sampai kita meremehkan pemberian. Sekecil apapun pemberian tetangga diberikan, dikasihkan, ya ditampani, disyukuri, jangan diremehkan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ya nisa al muslimat. Bahkan di dalam Al-Quran itu juga ada disebutkan juga khusus wanita. Janganlah wanita merendahkan wanita yang lain. Nah, mukminat, mukminat. Ya, memang kelihatannya itu wanita itu yang suka ngerasain itu ya wanita. Kelihatannya begitu. Sampai Allah menyebutkan khusus. Bahkan Rasulullah di sini juga menyebutkan khusus wanita yang suka meremehkan pemberian wanita yang lain. Ya, pemberian tetangganya juga wanita. Rasulullah menganjurkan untuk menghidupkan tradisi saling memberi hadiah kepada tetangga. Jadi kalau saling memberi hadiah kepada tetangga dari bepergian, memberi hadiah, memberi oleh-oleh, dari mana saja memberi oleh-oleh, maka menjadi rukun. Menjadi rukun. Tetangga itu menjadi rukun. Ya, sekalipun hanya sedikit, ya, dikasihkan aja. Dan jangan diremehkan. Yang sedikit itu diremehkan. Segini aja dikasihkan. Nah, jangan sampai mengatakan begitu. Ya. Nah, itu hadis yang bisa kita ambil
dari hadis tersebut. Hadis kelima. Hadis kelima. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u jarun jarahu ayyaghriza khasbahu fi jidalihi. Summa yaqulu Abu Hurairah mali arakum anha mu'ridin wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Ya, monggo diartikan. Ustaz, dari Ibnu Syihab, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya." Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yamna'u, jangan mencegah, ya, jangan mencegah kalian semua. Jarun, tetangga, jarahu, tetangganya. Jadi ada tetangga, jangan sampai mencegah tetangganya. Ayyaghriza khosbahu fi jidarihi. Apabila menyandarkan kayu fi jidari di temboknya. Wong nek wis kadung jahat itu. Kadang-kadang kayu ditempelkan temboknya aja ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kalau sudah kadung jahat. Padahal kata Rasulullah jangan sampai dicegah orang menyandarkan kayu pada tembok kita. Ya. Sumayaqulu Abu Hurairah, kemudian berkata Abu Hurairah, mali arakum anha. Ya. Jangan li saya arakum melihat kalian. Jangan sampai saya melihat kalian anha mu'ridin. Anha berpaling dengan aturan ini. Jadi jangan sampai kalian sampai berpaling dengan aturan ini. Atau jangan sampai kalian tidak mengizinkan tetangga kalian untuk menyandarkan kayunya di tembok Anda. Wallahi, demi Allah. Kata Abu Hurairah, wallahi demi Allah, la armiyan nabiya. Betul-betul saya akan lemparkan kayu tersebut baina aktafikum. Jika kalian antara kayu-kayu menimpa sampai menimpa kalian. Nah, jadi kalian kalau begitu maka Abu Hurairah mengatakan saya lemparkan kepadamu sampai kamu terkena kayu itu. Wong dekek menyandarkan kayu aja lo kok nggak boleh. Ya, kan nggak ada ruginya. Hanya disandari, yang disandari ya temboknya saja. Nah, begitu. Itu hadis yang kelima, betapa bertetangga itu betul-betul diatur. Jangan sampai kita bertetangga itu menjadi jelek. Selama tidak merugikan kita, Islam menganjurkan kita untuk mempersilahkan tetangga memanfaatkan hak milik kita. Ya. Jadi selama tidak merugikan, ya silakan. Kalau dipinjam ya silakan dikembalikan, tapi jangan kadang-kadang dipinjam tak dikembalikan, itu sudah niat jelek. Nah, Islam menganjurkan kita untuk mempersilahkan tetangga kita memanfaatkan apa yang kita miliki selama itu tidak merugikan. Kerja antar tetangga merupakan bentuk ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau ada kerja bakti antar tetangga bareng-bareng itu merupakan ukhuwah, saling membantu, ya itu merupakan ukhuwah, dan itu juga merupakan perintah Islam. Ya, kalau ada kerja bakti, kerja bakti gak tahu teko,
sing teko jajani tok. Nah, kalau kerja bakti usahakan ada datang bila ada kerja bakti. Nah, kelihatannya sekarang itu kerja bakti sudah mulai hilang. Tapi kelihatannya Surabaya sudah lumayan digerakkan kerja bakti. Nah, itu hadis yang bisa kita ambil dari hadis kelima ini. Hadis yang ke-6. Nah, kita lanjut hadis yang ke-6. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Ya. Monggo. Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ia berkata baik atau diam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal yukrim dhaifa, hendaklah memuliakan tamunya. Hendaklah memuliakan tamunya. Yang pertama, yang dimuliakan tamunya. Wa man kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimau, hendaklah menyambung silaturahmi. Jadi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah mengatakan baik atau diam. Di dalam hadis yang lain ada tambahan, ini kelihatannya kurang. Fal yukrim jarohu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya. Nah, jadi orang mukmin dilarang keras menyakiti tetangga. Ya. Sampai ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ada wallahi, demi Allah, wallahi demi Allah, wallahi demi Allah. Ya. Jadi tidak beriman orang yang saling mengganggu tetangganya. Saling mengganggu tetangganya itu tidak beriman. Bahkan di sini diancam oleh Allah la yu'min. Nah, tidak. Jika kalian mengaku beriman atau maka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka di situ ada kalimat fal yukrim jarohu, hendaklah kalian memuliakan tetangga. Ya, memuliakan tetangganya. Memuliakan tamu, memuliakan tamunya. Selanjutnya dilarang berbicara yang tidak baik. Ngerasani, ghibah, namimah, menyebar isu dan lainnya. Sekarang ini musim menyebar isu. Kelihatannya mulutnya kadang-kadang tidak ikut ngerasani, tapi musim zaman sekarang itu sak tangan-tangannya bisa ikut ngerasani itu. Sak tangan-tangannya bisa menggibah, menyebar isu. Namimah itu kalau zaman sekarang itu tidak mulutnya saja, tapi tangan-tangannya dengan hatinya. Nah, maka dianjurkan diam. Fal yakul liyasmut, fal yakul khairan aw liyasmut. Maka dianjurkan diam saja. Dia akan mendapatkan pahala. Diamnya itu akan mendapatkan pahala. Kenapa? Otomatis dia tidak berbuat jelek, itu akan mendapatkan pahala. Tidur di rumah bisa mendapatkan pahala. Karena otomatis tidur di rumah itu tidak berangkat untuk berbuat jelek. Dapat pahala. Meskipun hanya tidur saja. Nah,
anjuran untuk diam daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Ya, semuanya terjadi menjadi tolak ukur kualitas keimanan seseorang yang bersangkutan. Jadi semuanya menjadi tolak ukur baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berbuat baik atau berkata yang baik, diam, itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Apakah kita ini termasuk beriman atau tidak, ya tolak ukurnya itu. Bagaimana sikap terhadap tetangganya. Nah, bagaimana ucapannya. Apakah dia baik atau tidak, itu menjadi tolak ukur keimanan manusia. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada hadis yang ke-7. Hadisnya ada 9 ini. Hadisnya ada 9. An Abi Suraih Al-Khuzai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyaskut. Monggo diartikan. Menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru bahwa dia mendengar Nafi bin Jubair mengabarkan dari Abu Suraih Al-Khuzai bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa hari dia berbuat baik kepada siapa beriman kepada hendaklah dia memuliakan tamunya dan kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Annan Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, man kana, barang siapa, man siapa nih wong kana, barang siapa kana mengaku atau berada yu'minu, beriman billahi, kepada Allah wal yaumil akhir dan di hari akhir, fal yuhsin, hendaklah memperbaiki, hendaklah betul-betul memperbaiki. Di situ ada fal, di situ ada nun, fal yuhsin, hendaklah betul-betul memperbaiki ila jarihi, terhadap tetangganya. Berarti tetangganya baik kepada tetangga itu adalah ukuran keimanan. Ya, menjadi ukuran keimanan. Aman kana yu'min billahi wal yaumil akhir. Dan barang siapa yang yu'min, beriman, mengaku beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wal yukrim dhaifa, hendaklah memuliakan tetangganya. Sama memuliakan tamunya, juga memuliakan tamunya menjadi ukuran orang itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau tidak memuliakan tetangganya, tidak memuliakan tamunya, berarti orang itu tidak punya iman. Waman kana, dan barang siapa yu'min, beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, fal yakul khairan, hendaklah menjaga lesannya. Jadi falyakul, hendaklah berkata khairan, baik, au liyaskut, atau diam. Ternyata lesan ini luar biasa, Pak. Kadang-kadang kita tahu saja mengucapkannya itu salah. Ya, mengucapkannya itu salah, itu lesan. Kalau kita belajar ngaji itu, Pak, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita belajar ngaji, lesan kita, pikiran kita sudah tahu, itu bak, loh, tapi lesan kita muncul nah. Nah, itu begitu. Maka menjaga lesan itu luar biasa. Bahkan di dalam ayat lain, ya, orang yang beriman disuruh bertakwa. Dan bertakwa itu adalah qaulan sadida, berkata yang benar, berkata yang benar. Karena ukurannya, kataan yusrik lakum a'malakum, dengan
mengatakan sesuatu itu dengan benar, berkata baik, berkata syadidan itu, yuslih lakum a'malakum, maka Allah Subhanahu wa taala otomatis akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Hanya menjaga lisan. Syarat supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kegiatan kita, memperbaiki amal-amal kita, itu hanya kita disuruh menjaga lisan. Fal yakul khairan aw liyasmut. Ya, berkatalah perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa ya diam saja. Karena itu menjadi ukuran mukmin dan tidak. Ya, nah, apalagi kepada tetangga. Hadis ke-8, 7 dan 8 itu kelihatannya sama pengertiannya. An Imran al-Jauni an rajulin min Quraisy yuqalu lahu Talha an Aisyah qultu ya Rasulullah innali jaraini ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima baban minka. Ayo, artikan. Imran al-Jauni dari laki-laki Quraisy dikatakan kepadanya, Talhah dari Aisyah saya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya saya mempunyai 2 tetangga. Kepada yang manakah saya akan memberi? Beliau bersabda, kepada yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. An Aisyah, dari Aisyah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kultu, saya berkata, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaro ini, sesungguhnya li, kepunyaanku, innali jaro ini, sesungguhnya saya punya 2 tetangga. Ila ayyihima, kepada siapa keduanya, dari keduanya, udia, saya memberikan hadiah. Qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila aqrabihima baban minki, kepada yang paling dekat dari keduanya, apa nih? Pintunya. Minki, dari engkau. Pintu yang paling dekat dari engkau, itulah yang berhak lebih dahulu kamu beri hadiah. Jangan kemudian yang dekat gak dikasih, yang jauh dikasih. Ya, yang dekat dulu dari pintu kita. Nah, tetangga yang pepetan tembok, atau tetangga yang depan rumah, nah baru kemudian menyebar kepada yang lainnya. Sama dengan sinar itu. Sinar itu menyinari yang dekat dulu. Ya, menyinari yang dekat dulu, baru kepada yang lainnya. Nah, berikan petunjuk kepada yang dekat dulu, baru kepada yang lainnya. Kalau yang dekat ini sudah bagus, insya Allah semuanya yang dekat sudah bagus, insya Allah semua akan menjadi baik. Ya, kalau kita bertetangga itu bisa bagus, maka kita akan mundak, naik pada berwarga menjadi bagus, bernegara menjadi bagus. Itu pada diri kita masing-masing, bagaimana kita menjaga tetangga kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mendahulukan tetangga yang paling dekat, manakala tidak bisa memberikan kebaikan kepada tetangga-tetangga yang ada. Jadi yang paling dekat dulu. Ya. Nah, hadis terakhir. Hadis yang terakhir. An Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala khairul ashab indallah khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallah wa khairuhum li jarihi. Monggo. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Haiwah dan Ibnu Lahiyah. Dia berkata, telah mengkabarkan kepada kami Surahbil bin Syarik,
bahwa dia mendengar Abu Abdirrahman Al-Hubuli menceritakan dari Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr Ibnul Ash, an Rasulullah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul ashab, sebaik-baik teman, indallah, menurut Allah, khairuhum li sahibihi, yang terbaik kepada temannya. Ya, yang terbaik kepada temannya itulah sebaik-baik teman. Kadang-kadang orang itu dekat secara fisik, ya, tapi tidak dekat secara rohani. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud itu dekat secara rohaninya baik, dekat dengan fisiknya baik. Meskipun teman jauh, tapi perhatiannya luar biasa. Perhatiannya luar biasa. Itulah khairul ashab, sebaik-baik ashab indallah, menurut Allah. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga indallahi, menurut Allah Subhanahu wa taala, khairuhum, ya, khairuhum lijarihi, yang terbaik di antara mereka lijarihi, kepada tetangganya. Jadi orang yang terbaik kepada tetangganya membutuhkan apa, selalu ada selalu dibantu. Nah, jadi yang terbaiklah, yang baik pada tetangganya. Nah, itu adalah hak-hak tetangga yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau sudah hak, saya ulang lagi, akan memunculkan kewajiban-kewajiban kita kepada tetangga kita. Islam memotivasi kita agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi tetangga dan teman. Jadi Islam memerintahkan begitu, agar kita kepada yang lainnya, baik kepada teman, baik kepada tetangga, itu menjadi baik. Kalau sudah kita baik, tetangga baik, maka insya Allah akan bertambah baik semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang terakhir materi kita hari ini. Monggo jikalau ada yang ditanyakan, ada waktu 1/4 jam.